Selamat datang di channel Mas Tion. Hari ini mau ngebahas nih, saya ngebengkel sendiri ya pasca overhaul. Jadi motornya itu kenapa sih? Kemarin tuh jadi sebenarnya waktu pas pulang dari bengkel itu sebenarnya motornya tuh belum sempurna ya. Salah satunya adalah motor tuh berebet. Nah terus waktu itu saya lewat Cawang habis flyover, motornya kondisinya lagi panas habis kena lampu merah. Terus businya tuh bukan busi iridium, jadi ada gejala misfire lagi pas kondisi mesinnya lagi panas itu misfire. Terus begitu habis tanjakan dan habis flyover tuh jalannya nanjak, mati tuh mesinnya. Waduh, saya dorong sedikit biar minggirnya tuh aman dalam kondisi agak nanjak bawa motor ini. Wow. Nah, jadi kenapa tuh berebet itu waktu itu saya cari banyak banget ngobrol dengan AI, mungkin inilah itulah ini itu, ternyata akhirnya ketemu tuh, saya cobain dulu. Kemungkinan kan ada dua tuh, jadi antara full pressure regulator atau ECU, karena gejalanya itu karena kata mekaniknya juga kayak kekurangan bensin gitu, campuran bensin sama udaranya tuh nggak pas gitu, sedangkan motornya itu nggak ada settingan untuk ngebanyakin bensin atau gimana, itu kayak karburator ya, ini kan injektor. Nah itu kan udah di setting sama ECU semua. Nah jadi ECU-nya tuh nggak bisa diganti ya, karena ECU yang ini pun kondisi normal, jadi ECU-nya tuh harus di remap agar dia mau ngeluarin bensin lebih banyak. Nah, saya coba yang murah dulu dong, full pressure regulator. Itu kalau beli itu di marketplace antara yang nggak sampai sekitar 300.000 mungkin ya. Saya bongkar, terus saya lihat ternyata benar full pressure regulatornya itu atau FPR-nya itu nggak menancap sempurna di full pump-nya. Nah, jadi setelah disedot sama full pump-nya, sama pompanya, setelah dipompa itu banyak yang balik lagi ke tangki bensinnya, nggak masuk ke mesinnya gitu. Tapi setelah dirapetin itu clear ternyata. Jadi saya nggak usah ganti ECU atau remap ECU. Dan ternyata yang generasi ini itu sebenarnya ECU-nya tuh nggak bisa di remap. Caranya waktu itu kalau seandainya saya harus ngutak-ngatik ECU-nya, itu harus pakai power commander. Jadi si ECU-nya itu kan nggak bisa di remap. Terus jadi untuk memanipulasi agar si ECU itu mau ngeluarin bensin lebih banyak, dari ECU sinyalnya dikasih ke power commander dulu. Ketika ECU ngasih bensin sekian, si power commander ngasih lebih banyak ke injektornya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah ini lebih hemat, karena ternyata FPR-nya doang yang kurang kenceng. Akhirnya dikencengin pas saya nyoba kemarin yang acara dari Senayan ke Ducati ya, itu udah enak banget, jauh lebih enak, galak banget, udah ya normal lah sebagaimana mestinya. Nah, terus selain itu juga ada 26 Juli 2026 bongkar lagi men. Jadi hari ini ngapain? Jadi ini tadi baunya selek nih ini. Terus ada juga yang di sini juga ada yang selek nih, yang di pas buat cover tangki ini. Nah itu cara benerinnya tuh pakai ini nih, namanya recoil ya. Kalau misalnya temen-temen mau cari barang ini, searchnya keywordnya recoil. Caranya gimana? Banyak tutorial di YouTube, nanti teman-teman bisa cari. Nah, terus waktu di Ducati itu sempet air radiator itu netes agak banyak. Waduh, sempet agak panik juga, karena pas sampai rumah saya cek itu yang di reservoirnya tuh udah kosong. Jadi ini tuh klemnya nggak kenceng, kendor banget, dan dia agak ngelonggar. Jadi netes tuh dari sini. Tadi udah dicek, jadi dia netesnya cuma pas suhunya tinggi banget, sekitar 100 derajat tuh dia baru netes. Tuh kan 100 derajat dia tekanannya tinggi. Ini nanti mau dikencengin. Terus tadi baut juga udah di recoil. Jadi hari ini begitu aja dulu guys. Tanggal berapa nih? 27 Juli kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman ngikutin terus vlog saya itu ada di short itu, jadi businya tuh namanya misfire.
Ini businya tuh bukan busi iridium ya, jadi CBR 600 ini harusnya dari standar pabrikannya itu pakai businya tuh busi wajib yang iridium. Waktu itu sama bengkel itu dikasih businya tuh yang bukan iridium ya. Jadi kalau busi yang bukan iridium itu butuh pasokan listriknya itu lebih besar. Nah, sedangkan kalau misalnya lagi kondisi panas banget mesinnya itu, pasokan listriknya tuh keganggu. Jadi businya tuh nggak mercikin api gitu. Pas nggak mercikin api itu yang disebut namanya misfire. Jadi sempet berapa detik atau sepersekian detik itu nggak mercikin api, ya karena nggak dipercikin api jadi nggak diledapin, jadi ya teng mati tuh, sempet mati sepersekian detik terus nyala lagi. Nah itu kalau kepanasan dia begitu. Nah makanya ini saya mau ganti lagi businya jadi busi yang iridium lagi ya. Sebenarnya saya juga tutorialnya lihat di YouTube ya. Ini saya cuma buka ini aja nih, dudukan radiator yang bawah ini dilepas, jadi dia tuh bisa agak membenggang dikit. Ini saya dari sini ngambilnya. Kalau lihat tutorial di YouTube tuh dari sebelah sana sih. Cuma kayaknya di sebelah sana kan ada kipas ya, jadi saya lebih nyaman dari sini, jadi ya udah saya buka dari sini sih. Itu kalau saya tanya ke AI-nya justru harus buka ini, terus airbox-nya di sini kan airbox tuh maksudnya ini box angin ya. Box angin baru bisa ngakses ke sini. Cuma kayaknya lebih kompleks ya kalau harus buka ini tuh agak males juga gitu. Jadi ini cuma buka radiator yang bawahnya aja sama fairingnya. Udah, ini agak lowong sih di sini. Ya memang kalau sport bike itu aksesnya tuh sempit banget. Sempit sekali. Nah ini iridium nih. Nah kalau yang iridium tuh ujungnya runcing nih. Ujungnya runcing. Busi nomor 16. Dan dia harus ada magnetnya, jadi biar gampang masukinnya. Oke, baru itu aja yang kepasang, baru satu. Masih ada 3 lagi. Ini jamnya tuh udah nggak ngeriset ya. Jadi kalau ngeriset itu pasti begitu dikontak itu jam 1 terus tuh, terus dimatiin kontaknya, nanti berapa lama nanti dinyalain lagi, dia jam 1 lagi, balik ke jam 1 lagi gitu. Tapi kalau ini udah enggak nih, ini udah jam 5:09 dan berarti ini ngelanjut ya. Jadi jalur kabelnya itu saya udah perbaiki dan ini udah oke. Nah terus knalpot juga saya ganti ya. Ini sebelumnya nih Leo Vince, yang sekarang itu pakai Yoshimura ya. Jadi pengen tahu sih bedanya gimana. Ini sebenarnya lebih adem sih, cuma nanti kan ada karakter bass, treble atau middle-nya itu kayak gimana gitu loh. Gara-gara ini sebenarnya gue keracunan men, waktu pas di Senayan City tuh tiba-tiba ada ZX6 itu lewat. Kok suara dia kayak di speaker rumah gua gitu loh. Jadi kan ada home theater gitu lah, suaranya tuh real banget dan kebetulan kok mirip banget gitu loh. Suaranya itu kayak suara yang keluar dari speaker, kayak bukan dari motor, tapi itu kan motor yang lewat gitu. Jadi saya tanya-tanya AI itu kemungkinan besar sih dia pakai merek apa, Two Brothers ya. Yang biasa itu Two Brothers tuh itu kan dari Amerika, yang Harley tuh banyak yang pakai gitu sebenarnya. Cuma itu emang sih di motor selain Harley juga ada juga, emang produknya tuh emang buat motor lain juga ada gitu. Ya, tapi saya mau coba ini dulu ya, ini karena ini kan dapat dari penjual yang sebelumnya tuh saya dapat 2 knalpot gitu, tapi saya coba mau ini suaranya saya udah tesnya lebih adem sih. Nah cuma itu kan begitu dipasang itu dudukan plat nomornya itu nggak pas gitu, nggak bisa dipasang karena ini knalpotnya tuh lebar ya begini. Nah akhirnya saya bikin dudukannya lagi, ini dirubah, ini ada tambahan ini sebenarnya murah banget nih. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini pakai besi siku lubang, ini toko material tuh banyak.
Cuma ya lumayan lah, ini sebenarnya ini buat dudukan knalpot untuk motor custom ya. Cuma ini bahannya sih lumayan bagus sih, tebel, terus kayak nggak murahan gitu. Kalau yang ini mah murahan. Tapi ya overall lumayan lah. Jadi ini dudukan ininya juga dirubah nih untuk sennya gitu. Dan tampilannya itu jadinya seperti ini. Nah, gitu. Oke, gitu aja perbaikan pasca overhaul yang sebenarnya udah nggak ada kerusakan yang krusial ya. Semoga motornya itu jadi nyaman banget, enak, dan nanti bisa bikin vlog yang lebih wow lagi. Segitu aja, saya Tion Raharjo, see you next time.